Apa? Dagu Direktur KRU hampir lepas dari rahangnya. Bukankah aku hanya membayar media untuk menyebarkan berita hoaks, kenapa malah jadi mengancam keamanan negara? Sial, ini pasti sudah diatur oleh Reka. Ternyata orang itu tidak hanya punya kekuatan tak terlihat, bahkan dia juga punya kuasa di pemerintahan. Dalam sekejap, Direktur KRU merasa tidak ada harapan. Di pengadilan negeri, Sekretaris Partai, Kouji sedang mencela Sekretaris Kota Bidang Politik dan Hukum Hendro dengan marah. Tidak berguna, dasar kamu ini tidak berguna, hal kecil seperti ini saja tidak bisa ditangani dengan bok. Seharusnya kamu langsung memberi Krusno racun tikus yang lebih kuat, bukannya hanya diberi amoksisilin saja. Aku peringatkan, jika rencana utama pengepungan ini tertunda karena kesalahanmu, maka kamu akan menanggung semua akibatnya. Hendro tampak menyesal. Tadinya dia mengira hanya dengan efek alergi obat sudah cukup untuk membuat nyawa Su Jiangwo melayang. Sayangnya dia tidak mengira kalau ilmu kedokteran Reka sangat lihai hingga bisa menghidupkan orang mati. Dia buru-buru berkata, Tuan Sheng, jangan marah dulu. Sebenarnya aku masih punya satu rencana lagi, kali ini dijamin Lupin Farmasi tidak akan jatuh ke tangan Tomota Group. Kouji minum seteguk teh, dan dia berusaha meredam amarahnya, katakan. Hendro malah balik bertanya, Tuan Ludi, Anda tentu tahu mengenai pembagian saham Lupin Farmasi. Kouji pun menjawab, sebelumnya Shanks memegang 50% saham, namun sekarang semuanya sudah dialihkan ke Reka. Sedangkan sisa saham yang 50% lagi dipegang oleh 4 orang pemegang saham lainnya. Salah satunya adalah bos kedua Tirta yang memegang 30% saham. Hendro menimpali, yang terlihat di atas kertas adalah seperti itu, tapi yang sebenarnya bagian saham yang 50% itu seluruhnya dipegang oleh Tirta. Ketiga orang pemegang saham yang lainnya hanyalah boneka Tirta, mereka semua hanya mendengarkan ucapan Tirta. Masih ada lagi, Tirta ini masih punya satu identitas lagi, Anda pasti tidak akan mengira. Tiba-tiba Kouji merasa tertarik, identitas apa? Sebenarnya Tirta adalah anak tidak resmi dari Shanks, jawab Hendro. Coba Anda pikir saja, Reka telah mencelakakan ayah kandung Tirta, apakah dia rela membiarkan Lupin Farmasi jatuh ke tangan pembunuh ayahnya? Kouji tersenyum dingin, ternyata Shanks cukup romantis. Sampaikan pada Tirta, dia harus menahan supaya Lupin Farmasi tidak bersatu padu, paling tidak tahan sampai malam sebelum rencana pengepungan tiba. Hendro menjawab, Bok, aku akan segera menyampaikannya. Situasi di Lupin Farmasi sekarang kacau balau. Para supplier bersatu melanggar kontrak dan tidak mengirim barang, dan mereka datang meminta pembayaran. Sedangkan para distributor juga bersatu untuk tidak mengambil barang lagi dari Lupin Farmasi, bahkan ada yang mengembalikan barangnya. Arus perputaran kas Lupin Farmasi pun terhenti, bahkan perusahaan tidak sanggup membayar gaji pekerja di garis depan. Para karyawan pun bersatu melakukan mogok kerja, dan memenuhi ruangan kantor demi meminta pembayaran gaji mereka. Sedangkan bos kedua perusahaan, Tirta malah sama sekali tidak peduli akan situasi ini, dia tetap menikmati teh di kantornya dan main mata dengan sekretarisnya. Saat ini, handphonenya berbunyi, ternyata telepon dari Sekretaris Kota Bidang Politik dan Hukum, Hendro. Tirta menepuk bokong si sekretaris perempuan supaya dia berdiri dan pindah ke sofa, barulah dia mengangkat teleponnya. Setelah berbicara beberapa patah kata dengan Hendro, Tirta pun menutup telepon sambil tersenyum dingin. Dasar Reka sialan, kamu cukup agresif. Kamu sudah mencelakakan dan menelan seluruh bagian saham milik ayahku, dan sekarang masih ingin merebut perusahaan supaya bergabung dengan Tomota Group. Mimpi di siang bolong. Kali ini, aku akan membuatmu mengembalikan apa yang sudah kamu rebut. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka dan ketiga orang pemegang saham lainnya berjalan masuk. Mereka bertiga tampak gelisah dan penuh amarah. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan perusahaan kita? Tiap hari yang ada hanya ganti rugi. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, maka paling lama perusahaan kita hanya bisa bertahan setengah bulan.
Ah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, kenapa semua supplier dan distributor bersatu melanggar kontrak, benar-benar sial. Bahkan para pekerja di garis depan juga mogok kerja. Kak, apakah kita harus menjual sebagian aset untuk membayar gaji pekerja dan memulihkan produksi kits? Tirta malah tertawa, tidak usah buru-buru. Sebenarnya aku yang mengatur semua ini. Hah? Ketiga orang pemegang saham tersebut melongo, Kak, kamu yang mengatur semua ini. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin membuat perusahaan bangkrut? Tirta menggelengkan kepala, tentu saja tidak. Mereka telah mencelakakan keluarga kita, Sheng Sabre, jadi dia sekarang adalah musuh kita. Apakah kalian rela musuh kalian menjadi bos besar di perusahaan kita? Apakah kalian rela ditekan oleh musuh kita dan seumur hidup ini tidak bisa mendongakkan kepala? Dan lagi sepengetahuanku terhadap mereka, begitu dia memegang kendali atas Lupin Farmasi, dia pasti akan menendang kita keluar dari perusahaan. Pada saat itu kita tidak akan mendapat uang sepeser pun. Tujuanku berbuat seperti ini adalah untuk merebut porsi saham 50% miliknya. Setelah itu kita berempat akan memegang kendali atas perusahaan dan menjadi kaisar, bukankah itu sempurna? Mendengar Tirta berbicara sedemikian rupa, hati ketiga orang pemegang saham mulai tergerak. Baiklah, yang penting kita bisa merebut 50% saham itu, kami akan mendengarkan perkataanmu. Tirta melirik sekretarisnya, siapa dalang di balik mogok kerja karyawan kali ini. Sekretarisnya buru-buru menjawab, yang melakukannya adalah karyawan lama, Fajar, elbunya sakit keras dan butuh uang gaji untuk operasi. Tapi, gajinya masih belum dibayarkan, jadi dia mengambil resiko dan mendalangi mogok kerja kali ini. Tirta berujar, panggil Fajar kemari, aku ingin berbicara beberapa patah kata dengannya. Baiklah. Sekretarisnya berjalan keluar dengan membusungkan bokongnya. Tidak lama kemudian, Fajar berjalan masuk ke dalam. Kedua matanya merah seperti abis menangis. Begitu masuk dia langsung memohon pada Tirta, Bos Sabre, aku mohon padamu bayarkan gaji kami. Aku berharap gaji kali ini bisa dipergunakan untuk operasi ibuku. Kalau ditunda lebih lama, aku khawatir ibuku tidak akan bisa bertahan. Masih ada lagi, para karyawan lainnya juga mengharapkan gaji ini untuk makan. Kalau gajinya masih tidak dibayarkan, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa bekerja? Tirta menghela napas lalu mengulurkan sebatang rokok pada Fajar dan memberinya isyarat untuk duduk, lalu dia sendiri menyalakan sebatang rokok. Fajar, kalau tidak salah kamu sudah bekerja di perusahaan ini sekitar 8 atau 10 tahun ya, kamu seharusnya paling mengerti dengan kondisi perusahaan sekarang. Sangat sulit bagi perusahaan untuk melangkah maju, setiap hari malah merugi, dan sebenarnya perusahaan tidak punya uang lagi untuk membayar gaji kalian. Tentu saja, aku melihat jelas keadaan ini dan merasa sedih. Aku sampai rela menjual rumah dan mobil untuk membayar gaji karyawan. Aku sudah bersusah payah mengumpulkan uang untuk gaji karyawan, akan tetapi bos yang baru malah membawa pergi semua uang tersebut dan membelikan mobil serta rumah mewah untuk dirinya sendiri. Saat ini aku juga sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijual, aku harap kamu bisa mengerti. Apa? Dalam sekejap emosi Fajar tersulut, Bos Sabre. Uang hasil penjualan mobil dan rumahmu semuanya dihabiskan oleh bos yang baru. Bos baru ini sangat tega. Padahal uang tersebut untuk makan para karyawan dan menolong nyawa ibuku, bagaimana mungkin dia bisa setega itu? Bos Sabre, coba katakan padaku bos yang baru tinggal di mana. Aku akan bawa karyawan kita pergi mencari dan meminta penjelasan padanya. Tirta melambaikan tangannya, tidak usah dicari. Sebentar lagi dia akan datang ke perusahaan. Pada saatnya nanti kalian langsung bernegosiasi dengannya saja, aku harap dia bisa mengerti penderitaan kalian dan bermurah hati. Lagi pula aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dan memberitahukan keadaan kalian, akan tetapi bos yang baru malah berkata, sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi.
Fajar buru-buru bertanya, Bos Sabre, apa yang dia katakan? Tirta menjawab, lebih baik tidak usah dikatakan, nanti malah menyakiti hati para karyawan. Fajar menegaskan lagi, Bos Sabre, katakan saja. Karena dia sudah berani mengatakannya, maka tidak perlu takut diketahui oleh orang lain. Tirta berkata dengan nada suram, bos yang baru bahkan berkata, kalian ini adalah sekumpulan sampah dan ulat busuk, tidak usah menghiraukan kalian, meskipun kalian dipinjamkan 10 keberanian tetap saja kalian tidak akan mampu menahan laju ombak. Apa? Dalam sekejap Fajar mengamuk, dia bilang kami adalah sampah dan ulat busuk. Kalau tidak ada kami, dia bisa makan apa? Dia ini seperti kacang yang lupa kulitnya. Kami tidak akan bisa menahan laju ombak ya. Bagus, bagus, kalau begitu akan aku perlihatkan padanya kemampuan kami yang sebenarnya. Fajar pergi keluar dari kantor dengan amarah meledak-ledak. Ketiga orang pemegang saham itu saling berpandang-pandangan, lalu mereka mengacungkan jempol pada Tirta. Bos Sabre, Anda sungguh cerdik. Trik meminjam pisau untuk membunuh orang lain ini sangat hebat. Tomota Group. Katie memberitahu Reka tentang kekacauan farmasi Lupin saat ini, meminta bantuannya. Semua pemasok melanggar kontrak dan kehabisan stok, dan mendesak pembayaran. Distributor tidak lagi membeli atau bahkan mengembalikan produk, 300 lebih pekerja di pabrik mogok kerja, perusahaan berada dalam kebuntuan, menghentikan produksi dan bisnis, sepanjang waktu terus membayar uang. Setelah Reka mendengarkan ini, dia berkata, masalah pemasok dan distributor mudah ditangani, itu hanya masalah keuntungan. Pekerja utama mogok kerja, itu yang sulit ditangani. Katie mengangguk, aku juga berpikir begitu. Pekerja utama adalah jiwa dari pabrik. Jika tidak dapat mengambil hati mereka, tidak mendapatkan dukungan mereka, maka identitas bos hanyalah cangkang kosong dan khayalan. Reka mengangguk, jika tidak salah menebak, kekacauan ini pasti tindakan dari 4 pemegang saham terbesar. Mereka tidak ingin kita mengakuisisi farmasi Lupin. Katie, kamu pergi farmasi Lupin dulu, negosiasi dengan 4 pemegang saham utama dan kendalikan mereka. Katie tampak tak berdaya, hei, Tuan Valkyrie, sejujurnya aku telah berurusan dengan pihak lawan selama 2 hari, tetapi negosiasi ini masih belum ada kemajuan. Maafkan aku karena kebodohanku, aku tidak bisa mengendalikan situasi besar ini, dan masih harus minta kamu menyelesaikannya secara pribadi. Reka tersenyum, jangan khawatir, aku akan segera bergegas ke sana setelah menyelesaikan pekerjaanku. Baik, setelah Reka setuju, Katie merasa jauh lebih lega, kemudian berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Tamara datang. Reka, bagaimana dengan masalah yang kamu selidiki? Tamara, sudah diselidiki dengan jelas, distributor dan pemasok yang membuat masalah, memang diatur oleh bos kedua, Tirta. Pekerja utama mogok kerja, juga berkaitan dengannya. Reka, katakan hal penting tentang masalah pekerja yang mogok kerja. Tamara, inisiator pemogokan ini adalah Fajar, seorang karyawan senior perusahaan. Ibunya sakit parah dan sangat membutuhkan gaji ini sebagai biaya operasi, tetapi gajinya sudah lama tidak dibayarkan. Dalam kemarahannya, dia mengorganisir pemogokan umum dan memaksa perusahaan untuk membayar gaji. Ibu Fajar juga seorang karyawan perusahaan. Dia telah bekerja di restoran selama 20 tahun lebih. Dia sangat populer dan para pekerja memanggilnya Ibu Asih. Setelah mengetahui masalah Ibu Fajar, para pekerja juga mendukung Fajar dan mogok kerja. Saat berbicara, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke depan Reka. Ini informasi detailnya, lihatlah sendiri. Reka mengangguk, kerja bagus. Selanjutnya, akan merepotkanmu lagi untuk pergi ke sana. Setelah berbicara, Reka mendekat ke telinganya dan menjelaskan rencananya. Tidak mau. Tidak diduga, setelah mendengarkannya, Tamara dengan tegas menolak. Reka sedikit terkejut, kenapa tidak mau? Tamara mengeluh, kakak tertua, apa kamu tidak salah? Bagaimanapun juga, aku ini adalah pembunuh terhebat di grup Akatsuki.
Kamu memintaku untuk menjadi pengawal istrimu, aku setuju. Pi, memintaku bertindak sebagai preman untuk memukul Natsu, aku juga setuju. Minta aku berpura-pura menjadi gadis pabrik kali ini dan bergaul dengan para pekerja utama dan menjadi mata-mata. Aku setuju lagi. Tapi sekarang kamu memintaku berlarian menjalankan tugas, di mana martabat aku sebagai pembunuh terhebat. Reka menghela nafas dan berkata, "Oh, kamu menginginkan martabat, kan? Baiklah, kamu kembali saja ke grup Akatsuki-mu itu dan lanjutkan misi. Aku akan mencari orang lain untuk menjadi pengawal istriku." Tamara buru-buru berkata, "Jangan, jangan, di dunia ini, aku pengawal yang paling cocok untuk Tokia, kamu akan kesulitan mencari orang lain." Reka, seorang pembunuh terhebat yang bermartabat, sepanjang hari hanya mengikuti belakang wanita, sangat teraniaya dan tidak bermartabat, kembalilah dan jadi pembunuh. Tamara akhirnya menghela nafas dengan kecewa, "Baiklah, kamu menang, aku berjanji untuk menjalankan tugas untukmu, ini sudah boleh, kan?" Reka tersenyum, "Pergilah, aku tunggu kabar baikmu."